Dan pada saat pembagian sedekah atau juga open house di kediaman JK siang tadi. Saat ini suasana di rumah duka, meskipun memang keluarga diliputi duka yang mendalam atas meninggalnya remaja berusia 11 tahun yang akan naik ke kelas 6 SD ini. Namun memang keluarga sudah berpasrah atas kejadian ini dan sudah menerima atas meninggalnya putri mereka. Saat ini juga teman-teman dari Hadika mulai berdatangan ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawanya, dan rencananya almarhum Hadika akan dimakamkan di kampung halaman orang tuanya di Sigeri, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan besok. Dan saat ini malam ini masih disemayamkan di Jalan Daeng Tantu, Kelurahan Rapokaling, Kecamatan Talo, Makassar. Untuk mereview sedikit peristiwa yang terjadi siang tadi pada saat Yusuf Kala yang merupakan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2014 hari ini menggelar open house di kediamannya seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada hari raya Lebaran memang keluarga JK selalu menggelar open house di kediamannya dan juga diiringi dengan pembagian sedekah. Namun siang tadi memang jumlah warga yang datang ke rumah JK tidak disangka-sangka begitu membludak, dan ada hingga belasan ribu warga yang datang menyebabkan antrian yang tadinya berlangsung tertib berubah menjadi kericuhan, saling dorong, saling rebut untuk masuk. Tidak hanya untuk bersalaman dengan Yusuf Kala, tetapi juga memang banyaknya warga yang datang ini diduga karena adanya pembagian sedekah senilai Rp50.000 dan juga mendapatkan satu kotak makanan, sehingga ada beberapa orang terluka dalam peristiwa ini dan satu orang harus meninggal dunia akibat berdesak-desakan, kurang oksigen, dan pada saat dilarikan ke rumah sakit nyawanya tidak dapat tertolong lagi. Namun memang keluarga JK sendiri sudah meminta maaf, sudah memberikan santunan kepada keluarga korban dan juga menanggung segala biaya pengobatan bagi korban yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Stella Maris, Makassar. Sehingga memang pihak keluarga juga saat ini sudah menerima kenyataan bahwa Hadika, bocah remaja yang berusia 11 tahun yang tadinya sangat ingin bersalaman dengan Pak Yusuf Kala, hari ini meninggal dunia. Iya. Demikian untuk sementara laporan kami dari Makassar. Kita kembali ke Pramita Andini di Jakarta. Terima kasih Andi Kumala langsung dari Makassar. Dan saya akan berbincang dengan narasumber saya yang ada di sini. Saya ke Pak Irfan terlebih dahulu. Bapak, bagaimana tanggapan Anda melihat para penerima zakat yang diharuskan hadir di tempat tersebut dan mereka berjuang sampai mempertaruhkan nyawa ya Pak, karena begitu berdesak-desakan gitu hanya untuk menerima hak mereka dari para muzaki, Pak? Ya. Jadi memang dalam Islam ini ada kewajiban zakat, ada infak sodakoh. Kalau zakat itu adalah sesuatu yang memang diwajibkan atas kita ketika kita sudah memenuhi syarat. Kalau yang tadi kita lihat itu sebenarnya adalah pembagian infak sodakoh yang sifatnya sunnah. Nah, kalau kita bicara infak sodakoh, memang opsinya ada dua. Pertama, bisa dititipkan melalui lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang resmi seperti Basnas. Atau yang kedua, kita menyalurkannya secara sendiri. Kalau zakat itu memang perintah agama, itu sebaiknya lewat institusi amil. Nah, ketika kita diberikan dua opsi ini, maka tentu yang menjadi syaratnya itu adalah harus sesuai dengan ketentuan agama. Nah, ketika kita ingin menyalurkan sendiri, maka satu hal yang sangat penting dan agama sudah mewanti-wanti dan yang ada di dalam Al-Quran adalah la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Artinya, berikan sedekah itu dengan cara yang baik. Cara yang baik itu artinya cara yang tidak menimbulkan ketidakbaikan. Seperti cara yang paling maslahat. Nah, begitu. Ya, Pak, ya? Nah, sehingga kalau cara itu menimbulkan ketidakmaslahatan, ketidakbaikan, apalagi mengakibatkan korban jatuh, ya korban jiwa, ini berarti ada sesuatu yang salah dan itu tidak sesuai dengan agama. Baik, nah, baik. Ya, jadi itu sebenarnya prinsip utamanya. Dan cara ini harusnya memang sudah harus kita tinggalkan karena contohnya memang semua itu melalui institusi amil. Kalaupun mau sendiri langsung, sebaiknya bentuk panitia, ya, kalau tidak mau nitipkan ke lembaga resmi dan kemudian datangi, bukan mereka yang disuruh seperti yang kita lihat. Betul, ini ya karena Pak ya, contoh ini di zaman Nabi nggak ada yang mendatang. Banyak sekali yang mereka berdesak-desakan untuk bersalaman dengan Pak JK, dan tidak hanya itu, mereka juga berebut untuk mendapatkan sedekah senilai Rp50.000 dan juga satu kotak kue. Seperti ini, pintunya kecil,
ini orangnya banyak sekali dan sampai mereka harus berdesak-desakan untuk melalui pintu ini. Pak Abdi melihat hal seperti ini kan sudah berulang kali terjadi ya Pak, tapi masih terus saja terjadi. Ini sebenarnya fenomena seperti apa sih Pak ini? Kita harus merubah mindset kita dalam melihat kemiskinan, orang miskin. Jadi mestinya orang miskin itu diberdayakan, bukan sekedar diberikan charity, ya, bukan sekedar diberikan santunan, sehingga kemudian nanti ketika kita bicara tentang kesejahteraan, tentang kemajuan bangsa, itu termasuk di dalamnya adalah orang miskin itu. Gitu. Problem kita adalah kita selalu melihat orang miskin itu sebagai, tadi saya katakan sebagai komoditas, ya, komoditas yang kemudian digunakan oleh elit-elit tertentu untuk kepentingan, misalnya salah satunya adalah social prestige, ya, prestige sosial itu. Di situ kemudian ya mereka kemudian memberikan santunan itu ya dalam rangka tadi kan meningkatkan sosial prestis mereka di masyarakat. Jadi kalau menurut Anda seperti itu ya Pak ya. Nah kita juga sudah tersambung bersama keluarga dari Handika yang ini adalah kakek korban, Bapak Hamka. Selamat malam Pak Hamka. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Hamka. Pak Hamka, selamat malam. Bisa mendengar saya yang ada di Jakarta, Pak? Halo. Iya, halo Ya, bisa, Pak Hamka, selamat malam Pak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan duka cita yang terdalam atas kehilangan Bapak dan keluarga. Bapak sendiri ada di lokasi kejadian Pak saat itu Pak? Pak Hamka? Ya nampaknya masih ada sedikit gangguan audio dengan Pak Hamka. Nanti saya akan kembali ke Makassar untuk berbincang secara langsung dengan kerabat dari Handika. Saya kembali ke Pak Abdi. Tadi Anda melihatnya ini orang miskin ini dijadikan komoditas. Tapi apakah memang seperti itu Pak? Mengingat mungkin para muzaki ini memang ingin berbagi Pak. Ya, mereka ingin berbagi. Tapi kan kemudian begini, orang miskin itu adalah kelompok rentan, di mana mereka hidup dalam ketidakpastian. Jangankan untuk sebulan atau setahun yang akan datang, untuk besok aja mereka nggak pasti kan. Untuk kalau siang malam aja mereka nggak pasti. Nah, ketika ada orang yang ingin memberikan sesuatu, sedikit memberikan kepastian itu, mereka kan ada antusiasme itu. Nah, memanage antusiasme itu yang kemudian harus diantisipasi dengan baik, gitu. Kalau tadi sudah ada polisi, kita lihat ya Pak ya? Iya, ya. Tapi ternyata kan masih luar biasa banyaknya ya masa itu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Abdi dan juga Pak Firman. Nanti saya juga akan kembali untuk menyapa Pak Hamka yang ada di Makassar. Beliau adalah kakek dari Handika yang menjadi korban meninggal dunia dalam kejadian tadi siang. Apakah Indonesia Malam masih akan kembali sesaat lagi pemirsa? Iya, Pak Irfan, kalau di Indonesia kan memang sudah ada badan amal, zakat, infak, dan sedekah begitu ya Pak ya. Tapi masih ada ketidakpercayaan gitu Pak di antara masyarakat yang apa iya nanti jika saya memberikan zakat saya atau sedekah saya melalui badan amal zakat ini kemudian akan disalurkan ke orang-orang yang memang tepat sasaran gitu Pak. Ini masih tidak ada ketidakpercayaan kan? Ya, sebenarnya kalau saya melihat ketidakpercayaan itu muncul dari beberapa hal. Pertama, mungkin karena kurang update tentang informasi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Basnas dan lembaga zakat yang resmi itu kan sudah sangat luar biasa ya. Pertanggungjawaban dari sisi keuangan, dari sisi program itu bahkan informasinya itu tersebar di berbagai tempat ya, termasuk di dunia maya dan sebagainya. Nah, jadi ini yang menurut saya perlu untuk disampaikan kepada publik ya. Jadi publik ini memang banyak yang belum mengetahui informasi yang tepat terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Basnas dan LAS. Sebenarnya kalau dari sisi program itu kita kan sudah banyak program-program yang dilakukan, baik program yang sifatnya konsumtif, yang jangka pendek maupun program yang sifatnya pemberdayaan ya, dan secara internasional pun juga program zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi ini sudah mendapatkan pengakuan. Cuman bagaimana menyampaikan ini kepada publik ini yang menjadi challenge. Tetapi kalau kita lihat dari tren penghimpunan zakat nasional itu mengalami peningkatan yang luar biasa
biasa, Mbak. Jadi dari 2002 sampai 2012 itu meningkat dari 68 miliar sampai 2,2 triliun. Baik, ini artinya sudah banyak masyarakat yang sebenarnya sudah dan jumlah muzaki nggak mempercayai. pernah turun begitu. Artinya kan ini satu hal positif. Karena orang kaya kan memang selalu bertambah begitu tetapi ya, Pak? kalau kita bandingkan dengan potensinya memang masih banyak wilayah-wilayah yang belum bisa kita jangkau begitu. Nah, kemudian yang kedua, problem kedua adalah problem pemahaman yang kurang tepat dari kita masyarakat muslim ini, yaitu kita menganggap kalau bayar zakat itu lebih afdol langsung, padahal yang lebih afdol itu adalah melalui institusi resmi. Ya, jadi ini yang menurut saya sesuatu yang perlu untuk kita perlu untuk kita tegaskan kepada publik bahwa bayar zakat itu yang paling afdol dan paling sesuai dengan contoh Nabi. Baik. Itu lewat lembaga resmi. Begitu. Baik, kita akan coba kembali menghubungi yang ada di Makassar. Tidak hanya ada Pak Hamka yang merupakan kakek dari Handika, juga ada Pak Hussein, perwakilan dari keluarga Pak Yusuf Kalla. Selamat malam Pak Hussein. Kedengaran itu. Pak Hussein, selamat malam. Bisa mendengar kami, Pak? Pak Hussein, selamat malam Pak Hussein. Pak Hussein bisa mendengar kami, Pak? Sudah, Pak? Ya, nampaknya masih ada sedikit gangguan. Pak Hussein, sekali lagi saya tanya, Pak Hussein bisa mendengar kami? Ya, Pak Hussein, tanggapan dari keluarga Pak JK sendiri ini bagaimana, Pak? Ini sudah tradisi yang dilakukan setiap tahun, tapi tahun ini sampai memakan korban jiwa, Pak. Apakah ada tanggapan khusus yang ingin disampaikan? Nggak ada. Sini tuh. Saya. Ya, nampaknya masih belum bisa tersambung bersama Pak Hussein ataupun juga Pak Hamka. Iya, Pak Hussein. Oke, saya akan kembali ke narasumber saya yang ada di Wisma Nusantara. Baik, Pak Firman tadi Anda sudah menjelaskan ya Pak, tapi masih ada Pak, mungkin sebagian kecil masyarakat yang ingin secara langsung menyalurkan zakat serta sedekahnya Pak. Boleh saja untuk infak dan sedekah seperti saya katakan boleh, tetapi caranya harus tepat, harus memanusiakan para penerimanya. Ya, jadi kalau cara mengumpulkan itu kan menurut saya cara-cara yang agak tertinggal lah ya dari konteks hari ini, dan itu tidak menyelesaikan masalah. Walaupun mungkin maksudnya hari ini adalah bersilaturahmi gitu, dan mungkin juga banyak masyarakat ingin bersalaman langsung gitu Pak dengan wakil presiden terpilih kan. Itu kan tidak masalah seandainya tidak ada pembagian uang dan paket ya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi problem buat kita. Nah, saya ingin menghimbau bahwa kepada Pak JK dan yang lain bahwa jangan kita kemudian menjadi lemah di dalam punya semangat untuk berbagi. Semangat berbagi ini harus kita tetap pelihara, tetapi caranya harus kita perbaiki, karena kita pun juga kan harus kasihan. Ketika cara-caranya adalah dengan mengumpulkan mereka, pertama kita sulit memverifikasi siapa yang berhak menerima, siapa yang tidak berhak menerima. Kemudian yang kedua, problem berikutnya adalah dari sisi mental, karena kemiskinan ini juga kan ada kaitan dengan mental. Nah, kalau dengan pola-pola seperti ini, itu kan sama dengan melestarikan mental untuk meminta-minta. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh sehingga Pak Abi, ini kemudian rawan dengan eksploitasi, dan kemudian kita lihat fenomena eksploitasi akibat problem mental tadi. Nah, ini tidak menyelesaikan masalah menurut saya. Kalau berbicara masalah mental ya Pak Abdi, tadi Anda sudah mengatakan bahwa ini seperti diamini begitu Pak, ini untuk meminta-minta. Nah, Bapak melihatnya supaya tidak lagi terjadi seperti ini bagaimana Pak? Saya kira seluruh komponen bangsa ini harus duduk bersama ya. Beberapa lembaga amil zakat kan sudah cukup punya pengalaman mengelola zakat, dan bagaimana mengelola dana infak zakat itu menjadi sesuatu yang produktif. Sehingga kemudian problem kemiskinan itu tidak semata-mata disantuni, tapi kemudian diberdayakan. Nah, mungkin pemerintah atau lembaga-lembaga amil zakat bisa duduk bersama mengelola dana infak sedekah ini. Baik, kita akan kembali ke Makassar ya Pak ya. Semoga ini bisa berbincang dengan cukup jelas dengan Pak Hussein maupun Pak Hamka. Selamat malam Pak Hussein dan Pak Hamka. Selamat malam. Pak Hussein. Selamat malam. Ini sudah kebiasaan yang dilakukan setiap tahunnya begitu oleh keluarga Pak Yusuf Kalla, tapi tahun ini sampai memakan korban jiwa. Apa tanggapan Bapak? Pertama saya ingin menyampaikan bahwa tanggapan Bapak itu menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada
keluarga korban. Dan sebenarnya tradisi seperti ini sudah berlangsung 30 tahun, mungkin bahkan 40 tahun lebih dilakukan oleh keluarga Yusuf Kalla. Dan sayangnya tahun ini mungkin kurang inilah karena ada musibah yang terjadi dan memang sangat tidak bisa dihindari. Pada saat kejadian kan ramai, jadi ya apa boleh buat peristiwa itu tidak bisa terhindarkan rekanan dini. Pak Husain, sebetulnya bagaimana organisir dari acara ini Pak sampai begitu banyak orang harus melalui pintu yang sangat sempit Pak? Kalau soal organisir acara, saya kira sudah sangat baik karena acara ini sudah berlangsung setiap tahun dan setiap tahun itu dilakukan perbaikan-perbaikan. Dan kalau pintu sebenarnya bukan satu pintu, ada 2 pintu besar yang ada di situ. Tetapi memang sulit dihindari karena selain banyak orang, juga usia anak ini kan masih sangat kanak-kanak, 11 tahun kalau tidak salah, dan berdesak-desakan dengan orang dewasa memang agak sulit. Sistem tahun ini tuh jauh lebih bagus, pakai kupon dan seterusnya. Dan harus diketahui publik bahwa open house di rumah Pak JK itu memang itu menghadirkan siapapun, tidak membatasi akses siapapun, tua, muda, dan dari golongan manapun. Jadi sangat terbuka dan sudah diantisipasi sedemikian rupa oleh pihak pengamanan. Selain oleh panitia juga aparat kepolisian sudah diposkan di situ. Ada berapa kupon yang disediakan Pak Husain untuk kesempatan kali ini? Tergantung yang datang. Jadi tidak ada batasnya. Baru kemudian diberikan jadi kuponnya sesuaikan ya Pak tamu ya? yang hadir yang memang iya. Jadi memang kupon itu disesuaikan yang hadir aja. Jadi memang sudah berkali-kali juga disampaikan bahwa antri saja karena toh insya Allah akan cukup. Tetapi ini kan adik-adik kita ini sebenarnya motivasinya bukan sekedar buat mencari sedekah di situ. Di antara anak-anak ini ada juga yang memang bangga berkunjung ke rumah tokoh-tokoh masyarakat. Mereka ingin foto-foto, selfie dan lain sebagainya. Itulah yang memotivasi mereka. Ya, Pak Husain, saya juga ada narasumber yang berada di Wisma Nusantara. Mungkin Pak Firman atau Pak Abdi ingin menanyakan sesuatu terkait dengan acara yang sudah digelar tadi siang tapi ternyata memakan korban ini. Pak Abdi, ada pertanyaan Pak? Oh iya. Pak Firman? Silakan. Mas Irfan. Oh maaf Pak Irfan. Ya, mengingat potensi yang luar biasa, barangkali ke depan saran saya mungkin bisa kerjasama untuk penyaluran ini dengan Badan Amil Zakat di Kota Makassar atau lembaga zakat resmi lain di sana, supaya tentu ini kan menjadi pelajaran berharga buat kita ya, sekaligus juga ini bisa memberikan efek yang lebih positif kepada masyarakat. Dan open house-nya tetap saja, itu kan suatu hal yang luar biasa yang baik ya. Itu imbauan dari Pak Irfan ya? Ya, baik. gitu. Saya kembali ke Makassar, mungkin sudah bisa berbincang dengan Pak Hamka. Pak Hamka, saya menyampaikan rasa duka cita saya yang terdalam untuk Anda dan keluarga karena Anda kehilangan cucu Anda pada tadi siang ya Pak ya. Anda berada di sana Pak Hamka saat kejadian? Iya. Di saat kejadian kebetulan saya tidak ada Bu, karena saya di daerah. Baik, jadi Anda tidak ada di lokasi kejadian. Tapi dia bersama mama dengan mamanya, sama di mamanya. Memang ini sudah rutinitas yang dijalani oleh keluarga Anda untuk datang ke open house yang dibuka, yang dilakukan oleh keluarga Yusuf Kalla? Iya Bu, begini Bu, ini Pak Yusuf itu tiap tahun mengadakan yang begitu karena dia anggap tradisi. Tapi saya punya anak dengan mamanya itu, barusan sekali ini dia ke situ. Karena bukan untuk apa, hanya dia mau ketemu dengan orang tuanya ya, kayak begitu. Baik. Jadi niat awalnya itu sebetulnya ingin bersalaman dengan Pak JK atau bagaimana Pak Hamka? Iya Bu, begitu nih. Dia ingin bersalama karena kebetulan ini almarhum dia suka sekali kalau dia ada
anggap orang tua begitu. Baik, baik. Nah, mungkin Pak Hamka tadi sudah diceritakan oleh keluarga yang ada di lokasi ya Pak ya saat kejadian tersebut. Sebetulnya apa yang menyebabkan sampai Handika bisa terinjak? Apa ia lepas dari genggaman ibunya atau seperti apa sih Pak? Iya, katanya ibunya dia terlepas dari genggamannya. Lalu? Ya gitu Mi, udah jadi cepat, tapi cepat aja diantisipasi sama petugas. Diangkat ke ambulans, ambulans bawa ke rumah sakit Stella Maris. Tapi apa boleh buat Bu, takdir sudah menentukan begitu ya, apa boleh buat. Baik, baik Pak Hamka. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Hamka, Pak Husein dan juga Pak Irfan dan Pak Abdi setelah jeda yang berikut ini pemirsa. 8 di Jawa Timur ada 21 orang yang tewas dalam pembagian zakat di rumah Haji Syaikoni di Pasuruan, Jawa Timur. Hingga saat itu akhirnya MUI Jawa Timur menetapkan bahwa cara pembagian zakat ala Haji Syaikoni ini haram hukumnya, tapi baru MUI Jawa Timur. Kemudian pada tahun 2010 pemirsa ada seorang tunanetra yang tewas saat mengikuti acara open house di Istana Negara. Ia meninggal karena kehabisan oksigen dan terjebak dalam antrian. Dan yang paling baru, tadi siang pemirsa seorang anak berusia 11 tahun bernama Handika, ia tewas saat pembagian sedekah di kediaman pribadi Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia tewas karena terinjak-injak dan ia tidak selamat saat dibawa ke rumah sakit. Saya kembali ke Pak Hamka, kakek dari Handika. Pak Hamka? Pak Hamka, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga Pak Yusuf Kala terkait dengan open house yang diadakan oleh keluarga Pak Yusuf Kala setiap tahunnya ini. Oh iya Bu, melalui forum ini Bu, saya minta mohon maaf sama keluarga Pak Yusuf Kala karena tidak pernah direncanakan yang begini Bu, musibah yang begini. Jadi saya berterima kasih sama beliau karena cepat sekali tadi keluarganya yang melihat cucu saya. Kemudian saya juga minta terima kasih sama Pak Wali Kota dengan Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Sekda, karena semua dia yang melayak tadi di rumah saya. Baik Pak Hamka. Pak Husein? Dan saya mau minta maaf sama beliau semua. Ya, ya. Baik. Iya, Pak Husein, dengan kejadian siang tadi, kira-kira ke depannya tahun depan ya Pak ya, apakah masih akan menggelar acara sejenis Pak? Sebenarnya mau ditiadakan bisa aja, tapi kan harus diketahui bahwa seperti di kota-kota lain, Makassar itu tradisi Lebaran itu masih sangat kental. Dan anak-anak itu usia-usia SD, SMP sekalipun itu senang sekali berlebaran, mengunjungi rumah-rumah toko atau orang-orang yang dituakan. Dan ini sulit dihindari juga. Nah, seperti kata Pak Firman tadi, kalau tidak salah dari Badan Amil Zakat. Sebenarnya kalau penyaluran zakat keluarga Kala itu sudah sangat rapi ya setiap tahun. Dan yang ini bukan zakat, ini sedekah. Yang biasanya mereka berikan kalau tamu-tamu itu dan anak-anak itu datang, dan itu setiap tahun seperti itu. Kalau urusan zakat sih sudah rapi mereka ya, dan lebih dulu mereka membagi zakat daripada kehadiran lembaga-lembaga zakat yang ada sekarang. Tetapi yang namanya musibah kan sulit juga untuk dihindari. Dan saya kira ke depan ya kalau lebih bagus dari ini mungkin sisa sistem online saja atau transfer online. Karena ini sudah luar biasa sistemnya. Pakai kupon, pakai antri, itu sudah sangat rapi. Saya kira itu. Ya, mungkin Pak Abdi ada masukan untuk acara open house yang juga membagikan sedekah ini. Mungkin kali ini diadakan oleh keluarga Pak Cika, tapi banyak juga keluarga-keluarga lain yang muzaki yang melakukan hal tersebut, Pak. Mungkin ada masukan, Bapak? Ya, poinnya menurut saya adalah bagaimana keinginan untuk berbagi, seperti tadi kata Pak Irfan tadi, tetap harus ya dari orang-orang kaya untuk membagi kepada orang-orang miskin. Tapi polanya ataupun mindsetnya adalah bagaimana membagi itu dalam rangka memberdayakan. Karena saudara-saudara kita yang mungkin
termasuk kelompok yang marginal, yang miskin itu, mereka yang terpenting adalah bagaimana mereka keluar dari kemiskinan itu, dan ZIS itu, zakat infak sedekah itu bisa digunakan untuk memberdayakan mereka. Nah, kalau tradisi misalnya bagi-bagi amplop gitu ya Pak ya, ketika Lebaran yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu, kemudian bagaimana Pak? Ini apakah menurut Anda harus dihentikan atau bagaimana supaya tidak makan korban seperti ini lagi? Kalau tradisi Maksud seperti saya itu yang, mungkin biasa ya. Iya, Cuma yang kalau kemudian begitu dalam massal seperti yang ini Pak. massal dan kemudian berdampak luas seperti itu, saya kira perlu ada evaluasi ya. Yang terpenting menurut saya kan adalah dana zakat itu atau infak dan sedekah itu bisa kita gunakan untuk hal yang produktif. Baik, Ya, gitu. Pak Irfan? Ya, jadi begini, mungkin supaya lebih punya dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, karena kita juga ingin supaya mustahik ini naik kelas, jangan selamanya jadi mustahik. Nah, tentu kita harus salurkan secara tepat, dan di Makassar sungguhnya sudah banyak program-program yang dilakukan. Misalnya ada Rumah Sehat Basnas yang menampung ribuan setiap tahun pasien berobat gratis, kemudian juga ada program zakat community development yang juga ini bisa kita gunakan. Jadi saran saya supaya lebih bermanfaat, ya lebih baik dana yang ada itu bisa disalurkan ke program-program seperti itu. Dan dalam konsep kita bahwa ada yang disebut dengan zakat muqayyadah. Jadi artinya seorang muzaki atau keluarga yang ini itu boleh mengusulkan mustahik, boleh mengusulkan program, ya boleh mengusulkan ide-ide yang kira-kira ini akan mengubah mustahik menjadi muzaki. Jadi oleh karena itu menurut saya sudah saatnya kita bersinergi. Itu berlaku untuk zakat dan sedekahnya betul, ya Pak ya? Betul. Nah ini yang menurut saya yang harus kita mulai ubah, bahwa jangan lagi kita bekerja sendiri-sendiri mengentaskan kemiskinan ini. Ini adalah problem bersama yang harus kita selesaikan secara bersama. Baik. Nah jadi oleh karena itu saya mengusulkan seperti itu, ya lebih baik disalurkan pada program yang sudah berjalan di sana. Ya juga ada program beasiswa, ada program tadi community development yang kita gulirkan. Menurut saya ini akan lebih punya efek yang positif, dan dari studi yang kami lakukan, ya saya bersama teman-teman dari kampus IPB, ya kita sudah melihat dan juga dengan IMZ bahwa jumlah kemiskinan mustahik itu bisa kita kurangi 21%. Ya artinya dari 100 rumah tangga penerima zakat, 21-nya kita bisa entaskan dari garis kemiskinan. Baik. Nah ini semua terjadi kalau kita mau bersinergi. Menurut saya para agni ini harus bersinergi. Penyalurannya diorganisir dengan baik gitu ya, ya. Baik Pak Irfan. Saya akan kembali Pak Hamka. Mungkin Anda memiliki masukan dan kritik Pak untuk keluarga Pak JK jika menggelar open house seperti tadi siang untuk tahun depan Pak. Pak Hamka? Halo Pak Hamka. Halo. Pak Hamka, mungkin Anda ada kritik dan pesan Pak kepada keluarga Pak JK supaya kedepannya ini bisa lebih baik lagi Pak jika menggelar open house. Tidak ada Bu kalau bagi saya, karena memang setiap tahun kita adakan begitu. Ya. Baik Pak Hamka, terima kasih Pak Hamka. Sekali lagi saya sampaikan duka cita yang terdalam atas kehilangan Anda. Pak Hussein juga terima kasih sudah berbincang bersama kami langsung dari Makassar. Ya, tadi berbincang masalah pembagian zakat dan sedekah. Kalau dari Badan Amil Zakat kan sudah mengaturnya dengan begitu baik begitu ya Pak ya. Tapi saya ke Pak Abdi, walaupun sudah diatur begitu baik, tapi ternyata masih banyak sekali masyarakat kita yang berada di bawah garis kemiskinan dan kemudian juga mohon maaf tidak malu mengaku miskin Pak. Kan ada yang miskin namun malu mengakuinya, tapi juga dengan miskin dan membangga-banggakan kemiskinannya itu Pak. Ya memang ada teori yang menjelaskan tentang budaya kemiskinan itu ya. Bagaimana orang miskin itu kemudian dia nyaman dengan kemiskinannya, itu tidak punya inisiatif dan segala macam. Tapi sebenarnya situasi itu juga diciptakan oleh struktur sosial tertentu yang membuat mereka menjadi terpaksa menjadi miskin gitu kan. Gitu misalnya dalam beberapa waktu yang lalu misalnya ada program BLT itu kan bagian dari struktur yang menciptakan masyarakat kemudian
merasa dia Baik, berarti dari nyaman sistemnya di sendiri ya Pak sini. ya? Gitu. Baik, sudah sangat jelas sekali Pak. Kalau begitu terima kasih Pak Abdi dan juga Pak Irfan sudah berbincang bersama kami. Sekali lagi mohon maaf lahir batin.